Kader Nasdem kritik PJ Heru sengsarakan petugas PJLP DKI. Batasan usia 56 tahun zolimi rakyat kecil. Hehdrun, zaman Anies malah 55 tahun. Hotman Paris pun pernah tampol Anies. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas, percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau Doi menang. Kita berharap kehadiran seorang Heru Budi ini menjadi sosok penyelamat Jakarta, penyelamat Indonesia. Karena apa? Beliau sangat profesional. Dan saya mempersilahkan kepada orang-orang yang selama ini berkerumun di sekeliling Anies Baswedan untuk siap-siap gemetar. Staf lingkungan hidup bagian UPK boleh bekerja terus walaupun umurnya di atas 55 tahun asal ada surat medical check up. Sementara bagian kebersihan kalau udah sampai 55 nggak boleh bekerja lagi. Jadi ini memang kelihatan hitam putih ada diskriminasi. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI dan Bapak Gubernur DKI, janganlah begitu, jangan diskriminasi, ini kan negara hukum. Ini SK-nya direvisi dong. Salam Kopi Joni, rakyat kecil. Langkah PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mendadak mengeluarkan aturan baru terkait penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundang protes publik. Diketahui pada 1 November 2022 lalu, Heru Budi Hartono menandatangani keputusan Gubernur nomor 1095 tahun 2022 tentang pedoman pengendalian penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP. Dalam lampiran Kepgub nomor 1095 tahun 2022 itu dicantumkan batas usia PJLP berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan PJ Gubernur DKI harusnya lebih peka dan memikirkan rakyat kecil karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan hajat hidup mereka. Kata Jupiter pada 26 November, jangan ambil keputusan yang justru bikin sengsara rakyat kecil. Politikus Partai Nasdem ini meminta Heru Budi mencontoh Singapura yang masih memperkerjakan warganya yang berusia di atas 65 tahun. Menurut Jupiter, kebijakan pemerintah Singapura ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menerangkan Komisi A merekomendasikan agar ada penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa PJLP masa usia 56 tahun, namun berdasarkan evaluasi kinerja masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, maka terhadap PJLP tersebut masih dapat dikecualikan. Tingkah pola kader Nasdem ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa? Karena setelah penulis mencari informasi mengenai batasan usia untuk petugas PJLP ini, menemukan fakta yang cukup mengagetkan. Seperti dilansir dari laman cnnindonesia.com, pada tahun 2019 lalu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji yang diduga melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan PJLP Dinas Lingkungan Hidup DKI. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman yang didampingi oleh 3 orang berseragam oranye khas Dinas LH DKI menuturkan ada perbedaan syarat usia untuk rekrutmen petugas kebersihan dan UPK badan air. Hotman Paris mengatakan peraturan soal persyaratan umur tersebut tercantum dalam satu aturan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI. Ia berkata sambil memegang lembaran kertas aturan, staf lingkungan hidup bagian UPK boleh bekerja terus walaupun umurnya di atas 55 tahun asal ada surat medical check-up. Sementara bagian kebersihan kalau sudah sampai 55 nggak boleh bekerja lagi. Ia menilai perbedaan syarat usia ini sebagai bentuk diskriminasi dan meminta Anies Baswedan juga Dinas LH merevisi aturan tersebut. Ia berkata, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI dan Gubernur DKI janganlah begitu, jangan diskriminasi. Ini kan negara hukum, ini SK-nya direvisi dong. Nah loh, ketahuan kan? Peraturan era Anies Baswedan malah lebih parah. PJ Heru malah menambahkan usia setahun dari peraturan era Anies. PJ Heru 56 tahun, era Anies 55 tahun.
Jadi jangan sampai kita silap mata dengan protes dari kader Nasdem pendukung Capres Kesusu itu. Dan sebagai informasi tambahan, sebenarnya terkait usia PJLP ini, ada alasan yang patut diperhatikan. Bukan masalah keputusan sembarangan yang menyengsarakan rakyat kecil. Seperti dilansir dari laman kompas.com, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup LHDKI Jafar Mukhlisin membantah pihaknya melakukan diskriminasi dalam rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan. Syarat usia untuk rekrutmen petugas kebersihan dibatasi maksimal 56 tahun karena beban kerja yang lebih berat. Wilayah kerja petugas kebersihan juga lebih luas dibandingkan wilayah kerja petugas UPK Badan Air. Kata Jafar, petugas kebersihan harus mobile kan, tempatnya bukan hanya tempat tertentu, tapi banyak tempat yang mesti dia kerjakan atau bersihkan. Kalau UPK Badan Air kan memang hanya di lokasi-lokasi spot-spot tertentu saja. Jafar menyebut petugas kebersihan harus memiliki stamina yang lebih baik, oleh karena itu usianya dibatasi maksimal 56 tahun. Ia berkata, kalau medannya berat kan berarti fisiknya juga harus prima, usia juga mendukung, jadi itu latar belakangnya sehingga ada perbedaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Mengucapkan selamat kepada Mas Anies Baswedan yang sudah diusung sebagai capres dari Partai Nasdem. Sadar diri Drun, Anies nyapres belum tentu menang, jadi jangan tuding KPK jegal-jegal politisasi. Bisa jadi besok Anies pakai rompi oranye. Menurut saya, diperiksanya Mas Anies oleh KPK itu bukan politisasi. Ya, walaupun KPK itu dibentuk atas pilihan politik, artinya atas sebuah pesan dari reformasi 98, ya, bukan politik, ya, itu murni masalah dugaan adanya kerugian negara di dalam Formula E. Jadi pendukungnya Mas Anies Baswedan nggak perlu baper, karena belum tentu juga Mas Anies ditemukan bukti-bukti sebagai pelaku kerugian negara. Tapi kalau memang terbukti, ya mau apa? Terima dengan lapang dada Mas Anies jadi TSK KPK, gitu loh Mas. Oh gitu, Ya, jadi harus nggak usah ribut, gitu loh. Oke Mas, Ya. Oke Mas, makasih Mas Arif. Mantan Wakil Ketua Umum Waketum Gerindra Arief Puyono meminta para pendukung Anies tak perlu baper alias bawa perasaan soal dugaan korupsi Formula E yang dilakukan oleh KPK kepada sang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Arief, KPK tidak berusaha menjegal Anies dalam pencapresan 2024. Hal ini murni adalah masalah dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Belum tentu juga Anies ditemukan bukti-bukti sebagai pelaku kerugian negara, tapi bisa jadi ditemukan pula. Seandainya Gubernur DKI Jakarta tersebut terbukti melakukan korupsi seperti yang diisukan, maka para pendukung Anies pun suka tidak suka haruslah berlapang dada. Arief juga meminta hal itu tidak perlu diributkan. Apa yang dilakukan KPK lebih kepada menjalankan tugas penegakan hukum yang sejalan dengan amanat undang-undang. Gak ada unsur politis atau mengganggu pencapresan dari Anies. Lagian Anies maju nyapres juga belum tentu menang kok. Masih tanda tanya besar, apa ia akan menang? Jadi tolong jangan sangkutkan tindakan KPK dengan bakal pencapresan Anies. Di samping itu Arief juga mewanti-wanti anggota dewan yang terlibat dalam kasus ini untuk mempersiapkan diri dengan kemungkinan terburuk. Jadi tugas KPK memang harus mengungkap siapa tersangka di balik formula ini. Adapun jika Anies memang terlibat ataupun tidak terlibat dalam korupsi ini, nama Anies juga akan anjlok kok karena membiarkan kejadian ini terjadi pada program andalannya. Seperti diketahui, Anies memang memenuhi panggilan KPK pekan lalu, sekitar 7 September 2022, sebagai saksi terkait penyelenggaraan Formula E yang dilaksanakan bulan Juni 2022 silam. Anies dimintai keterangan selama 11 jam di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan kehadiran Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta. Ia pun menghargai kehadiran Anies yang sudah bersedia memenuhi panggilan penyidik KPK. Disampaikan oleh Firly, penyidik menduga Anies banyak mengetahui perihal kasus Formula E yang sedang diselidiki. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh KPK sudahlah tepat dan sudah benar memeriksa dan mencurigai Anies. Karena selama ini Formula E kan dijadikannya sebagai ajang pencitraannya untuk pemanasan menjelang 2024. Jadi seperti tak mungkin sekali jika Anies tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Formula E. Karena selama ini apapun
dan siapapun yang dekat dengan Anies pastilah terjerat kasus korupsi, entah itu perusahaan, perorangan, ataupun partai. Terbaru, Kejaksaan Agung segera menggelar perkara dugaan proyek korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Nah, kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies menjadi capres. Penyelidikannya sudah dilakukan sejak 18 Juli dan akan ditetapkan apakah akan naik status atau tidak. Naik status dalam artian penyidikan. Adapun proyek tersebut ditaksir menghabiskan dana triliunan rupiah. Proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa? Nasdem buru-buru mencalonkan Anies menjadi capres, padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis. Tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis dan koruptor? Dulu saya ingat di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta, para koruptor pun memilih Anies. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama-sama jika memang Anies ini didukung oleh koruptor. Jadi Anies ini memang nggak jauh-jauh dari kata koruptor. Bahkan bisa jadi Anies juga akan terlibat dalam kasus korupsi programnya sendiri, yaitu Formula E. Jadi kita tunggu saja bagaimana KPK selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.